kebijaksanaan. Yang baperan skip aja. Halo Airsofters dan selamat datang di Rubik, roasting dan ulas build kawan. Dalam segmen ini, gua nggak akan hanya ngerosting build dari kawan-kawan sekalian, tapi juga akan mengulas, terutama bagian tampilan atau build eksternalnya. Jadi untuk build internalnya, gua nggak akan banyak komentar ya. Dan seperti yang gua mention di awal tadi, yang baperan bisa di skip aja sekarang. Oke, langsung kita lanjut ke build pertama. Waduh, jadi sesi pertama ini bre, langsung kita buka dengan AK-74 The Cobra yang dikirimin oleh Bro Daniswara dari Instagram. Nah, jadi saat pertama kali gua lihat build ini, kesan pertama gua adalah wah, gahar nih unit. Tampilannya bener-bener badass, mencerminkan ya sosok dari unit AK itu sendiri bre. Untuk bagian handguardnya dia custom sehingga menyerupai AK Romanian style ya kalau nggak salah ya. Tapi ada satu masalah nih bre bagi gua. Secara kasat mata gua lihat ini unit sepertinya habis keluar dari arang atau habis keluar dari oven nih. Ada sedikit sisa-sisa gosongnya. Lain kali kalau mau ngoven unit bre, jangan terlalu lama jadi nggak gosong. Nggak sampai di situ aja, masih ada tampilan lain dari unit ini. Oke, kita balik. Waduh, saat dibalik ke sisi sebelahnya bre, gua menemukan ada sosok anomali nih yang mencuri perhatian gua, yaitu di bagian depan deket muzzle-nya itu ada sosok anime. Wah, ini menunjukkan bahwa ente wibu 100.000%. Lah terus emang masalah bang? Kagak masalah bre. Yang jadi masalah itu di bagian belakangnya. Itu lap emak ente, kenapa ente pasang di situ? Apa kagak nyariin tuh emak ente? Oke, udah roastingnya. Sekarang saatnya gua kasih nilai atau rating nih dari build AK-74 The Cobra punya Bro Daniswara ini. Kira-kira ratingnya berapa nih menurut kalian yang cocok gua kasih? Kalau gua sebagai penggemar dari Blok Timur juga akan memberikan rating 8/10 untuk build unit yang satu ini. Karena apa? Karena ini unit gaharnya dapat, wibunya dapat, dan lucunya juga dapat. Oke, langsung kita lanjut ke kiriman dari kawan-kawan yang lainnya. Waduh, kali ini kita kedatangan unit PDW bre dari Helnah. Dan mata gue langsung tertuju ke stiker head 6 yang ada di bawah vertical gripnya itu bre. Weh, sponsor gue nih. Oke, kita lanjutin roastingnya. Jadi kesan pertama gue saat ngeliat unit ini adalah ini unit rame, aksesorisnya melimpah. Ada hollow sight sebagai alat bidiknya, oke. Ada unpack sebagai laser dan center, dan juga ada lagi center X300 Surveyor Ultra nih. Dan juga ditambah lagi vertical grip. Oke, masih kagak apa-apa bre. Cuman yang jadi masalah adalah ngapain ente pakai dua macam jenis penerangan bre? Apakah tempat sukir ente gelap atau ente biasanya sukir malam gitu? Kagak tahu gua. Nah, masih ada lagi foto tampilan dari angle yang lain. Lah, di sisi kirinya malah dipasangin pisir belakang bawaan PDW The Cobra. Ya elah, ini buat apaan bre? Fungsinya buat apa? Lalu dari angle yang ini kita bisa lihat nih akhirnya bahwa magazinnya itu di coupler atau digabungin, dua biji magazine digabung jadi satu biar kagak repot-repot kalau mau reload atau ganti magazine. Bagus sih ini. Oke, sekarang saatnya kita kasih rating atau kita kasih nilai. Menurut gua build kayak gini kurang efisien bre, karena ente pakai dua jenis penerangan yang berbeda dalam satu unit, sedangkan itu jadinya mubazir. Terus yang kedua juga kagak pakai popor nih, susah nembaknya kalau kagak pakai popor. Ya, walaupun dia tulis ada di keterangan Instagramnya itu popornya lagi patah. Oke, kita doain aja semoga Bro Helnah ini cepat dapat rezeki biar bisa ganti popor yang keren. Jadi mohon maaf nih, rating dari gua untuk unit yang satu ini adalah 6,5/10. Lalu saatnya kita lanjutin ke build kiriman kawan-kawan yang selanjutnya. Waduh bre, ini unit M416 The Cobra yang udah dimodifikasi. Jadi wristnya ini kayaknya didouble ya, disambung dua nih wrist sama wrist. Saking excitednya gue sampai lupa bilang bahwa ini adalah kiriman dari Maskman Skeleton Black. Kira-kira menurut ente semua nih yang nonton, ini unit masuknya kategori apa? Di MR atau masih assault rifle? Kalau gue bilang sih ini masuknya kategori joran pancing, karena cukup panjang untuk bisa jadi pancingan. Tapi dari segi build sendiri sih oke, cukup sederhana, hanya mengganti bagian popornya aja. Kayaknya ini udah pakai popor tarik dan juga pakai popor Viper. Sedangkan untuk aksesoris yang aneh-aneh nggak ada.
nggak seperti DMR pada umumnya yang pakai scope panjang atau scope 4x40 atau pakai apalah gitu. Kagak, ini kagak ada, polosan aja udah. Dia mainnya pakai feeling emang nih orang kayaknya. Tapi ada satu hal nih yang gua salut nih, dia nyambung wristnya itu cukup rapi. Kagak ada kelihatan sama sekali sambungannya secara gua kasat mata dari angle ini. Nah, tapi sayangnya kagak ada foto lain yang menunjukkan angle berbeda dari unit yang satu ini, bre. Sehingga gua akhirnya berkesimpulan memberikan rating 6/10 untuk unit yang satu ini. Andai kata ditambah aksesoris seperti vertical grip atau angled foregrip atau juga ditambahin scope, ACOG gitu, wah pasti gua kasih rating yang lebih tinggi lagi, bre. Tapi kagak apa-apa, ini adalah permulaan yang baik. Oke, kiranya segitu dulu unit-unit kiriman dari kawan-kawan kita yang udah gua review dan udah gua roasting. Kira-kira menurut kalian, apakah konten ini layak untuk kita lanjutkan? Dan gua mau mohon maaf dulu buat kawan-kawan yang unitnya belum masuk gua review dan roasting. Harap bersabar. Kalau rame, kita lanjut part 2.